Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Aku harap teman-teman dalam keadaan yang baik, sehat, sejahtera, dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Febras Diorini. Aku di sini sebagai moderator dari kelompok 2, di mana pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi mengenai kata dan diksi. Jadi kita akan belajar mengenai jenis-jenis kata dan bagaimana sih memilih diksi yang baik dan benar. Jadi, untuk itu, aku harap teman-teman semua dapat menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Oke, yang pertama itu kita bahas tentang kata. Apa sih itu kata? Menurut Gerov, kata merupakan satuan terkecil yang mengandung ide yang diperoleh apabila susunan atau sebuah kalimat dibagi atas bagian-bagiannya. Kata sendiri adalah satuan bahasa yang mempunyai arti atau satu pengertian. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kata adalah satuan bahasa terkecil yang mengisi salah satu fungsi sintaksis yang terdiri dari subjek, predikat, objek, atau keterangan dalam sebuah kalimat. Berdasarkan bentuknya, kata sendiri digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu kata dasar, kata turunan, kata ulang, dan kata majemuk. Di dalam tata bahasa baku Indonesia sendiri, kelas kata itu sendiri digolongkan menjadi 7. Yang pertama itu ada nomina atau kata benda, yang kedua itu ada verba atau kata kerja, yang ketiga ada adjektiva atau kata sifat, yang keempat ada adverbia atau kata kerangan, yang kelima ada pronomina atau kata ganti, yang keenam ada numeralia atau kata bilangan, dan yang terakhir ada kata sambung. Pertama itu ada nomina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menerangkan orang, tempat, benda, dan objek lain. Nomina ditandai dengan tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak. Contoh kalimatnya itu seperti rumah adalah nomina karena tidak mungkin dikatakan tidak rumah. Kemudian yang kedua angin. Angin adalah nomina karena tidak mungkin dikatakan tidak angin. Kemudian nomina dibedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada nomina dasar atau kata benda yang belum mendapatkan imbuhan. Contohnya seperti meja, buku, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada nomina turunan atau kata benda yang sudah mendapat imbuhan. Contohnya pendidikan, kejadian, penulis, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada nomina sebagai subjek, contohnya guru sedang mengajar di kelas. Yang keempat ada nomina sebagai objek, contohnya saya menonton pertunjukan. Dan yang kelima ada nomina konkret, contohnya seperti buku, meja. Dan yang terakhir ada kata benda abstrak, contohnya keyakinan, ilmu. Yang kedua ada verba atau kata kerja, adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, keadaan, atau kata yang menyatakan suatu tindakan atau pengertian dinamis seperti baca, lari. Kemudian kata kerja dibedakan menjadi 2, yaitu ada kata kerja transitif, adalah kata kerja yang selalu diikuti oleh objek. Contohnya membeli, menabrak, menangkap. Kemudian yang kedua adalah kata kerja intransitif, adalah kata kerja yang tidak diikuti secara langsung oleh objek. Contohnya menari, berubah, dan lain sebagainya. Kemudian kata verba atau kata kerja sendiri, ciri-cirinya biasanya diikuti oleh kata imbuhan seperti me, ber, di, kemudian i, kan. Verba tidak dapat diikuti bukan. Contohnya memasak, tertidur, dan berjalan. Kemudian ciri-ciri dari kata kerja itu sendiri ada 3 yang saya tahu. Yang pertama itu ada kata kerja terbentuk dari imbuhan me, di, ber, ter, me, kan, di, kan.
ber-an, memperkan, diperkan, dan memberi. Yang kedua, kata kerja dapat didahului kata telah, sedang, akan, hampir, dan segera. Kemudian yang ketiga, kata kerja dapat diperluas dengan cara menambahkan kata sifat. Contohnya, menghitung dengan teliti, lari dengan cepat, dan lain sebagainya. Kemudian ada adjektiva. Adjektiva itu adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Contohnya muda, pandai, cantik, baik, jahat, keras, cepat, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata adverbial atau kata yang memberikan keterangan pada verba adjektiva, nomina predikatif atau kalimat. Contohnya seperti sangat, lebih, tidak. Kata keterangan atau adverbial ini juga dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama itu ada keterangan waktu atau kata keterangan waktu menjelaskan berlangsungnya peristiwa. Contohnya seperti sekarang, nanti, kemarin, kemudian, sebelumnya, minggu depan, dan lain-lain. Kemudian ada kata keterangan tempat, adalah kata yang menyatakan tempat berlangsungnya peristiwa. Contohnya seperti di sana, di sini, di Solo, di Jakarta, di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata keterangan tekanan, yang merupakan kata keterangan yang menekankan pada suatu kalimat atas peristiwa. Contohnya seperti kata jua, juga, pula, kah, pun, tah, dan lain-lain. Kemudian ada kata keterangan keadaan, adalah kata keterangan yang menjelaskan kondisi atau keadaan dalam suatu objek. Contohnya rendah, panjang, pendek, tinggi, lambat, rajin, malas, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, ada kata keterangan kesungguhan, merupakan kata keterangan yang menjelaskan kesungguhan atau kebenaran suatu hal. Contohnya seperti benar, pasti, betul, semoga, niscaya, dapat, tidak tentu, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang promina. Promina adalah kata-kata yang mengacu pada manusia atau benda yang berfungsi untuk menggantikan orang atau benda dalam suatu paragraf sehingga kalimat menjadi bervariasi dan menghindari kebosanan. Misalnya ia, itu, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga ada kata ganti orang. Kata ganti orang ini berfungsi menggantikan orang pertama, kedua, atau ketiga baik tunggal maupun jamak. Selanjutnya juga ada kata ganti kepemilikan. Contoh kalimat ini adalah aku pinjam pensilmu, nanti aku kembalikan. Dan ada bajunya terkena darah karena terjatuh. Selanjutnya ada kata ganti penunjuk. Contoh kalimat aku titip ini aku titip ini kepada ibumu supaya segera sembuh. Dan bergeserlah ke situ, kursi ini agak basah. Selanjutnya ada lagi kata ganti penghubung. Contoh kalimat ayah akan menjual sepedaku yang rusak. Tanah yang luas itu milik Pak Lurah. Selanjutnya kata ganti penanya. Kata ganti penanya atau pronomina interogatif adalah kata ganti yang berfungsi menanyakan benda, orang, waktu, tempat, atau suatu keadaan. Selanjutnya ada kata ganti tak tentu. Contoh kalimat siapa saja yang belum mengerjakan PR harus berdiri di depan kelas. Dan aku tidak mau sesuatu yang buruk terjadi pada ibuku. Selanjutnya numeralia atau kata bilangan, yaitu kata yang menyatakan jumlah benda atau hal yang menunjukkan urusannya dalam suatu deretan. Misalnya 1 ke 2. Contoh kalimat dengan kata bilangan yaitu 2 siswa asal SMK 7 Jakarta terpilih menjadi juara pada lomba menari tingkat provinsi
Dan perusahaan itu akan membangun 10 rumah mewah di pertigaan jalan kota saya. Selanjutnya kata sambung. Kata sambung dibedakan menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama ada kata penghubung. Saya ulang lagi, kata penghubung intrakalimat atau antar klausa adalah kata yang menghubungkan klausa induk dan klausa anak. Konjungsi yang termasuk dalam sini ada konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif yaitu kata penghubung yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak sama derajatnya. Contoh kalimatnya ada meskipun dia sakit, dia tetap pergi ke kampus. Yang kedua ada juga aku akan pergi ke kosmu sebelum aku berangkat kampus. Konjungsi koordinatif yaitu kata penghubung yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki status sederajat diantaranya dan, atau, tetapi, sedangkan, melainkan, lalu, kemudian, padahal. Contoh kalimatnya, yang pertama, ibu pergi ke pasar dan ayah pergi ke kantor. Yang kedua, Edward anak yang pintar, tetapi agak malas ke sekolah. Kemudian, yang kedua, ada kata penghubung antar kalimat. Jenis kata penghubung yang kedua adalah konjungsi antar kalimat yang memiliki fungsi menghubungkan kalimat yang satu dan yang lainnya. A. Ada makna konsekuensi atau akibat. Di antaranya, dengan demikian, akibatnya. B. Makna kebalikan. Di antaranya, sebaliknya, berbeda dengan. C. Makna keadaan setelahnya. Di antaranya, kemudian, selanjutnya, setelah itu. D. Makna keadaan sebenarnya. Di antaranya, sebenarnya, sesungguhnya, bahwasanya. E. Makna keadaan sebelumnya. Di antaranya, malahan, bahkan, tak hanya itu. F. Makna mempertentangkan keadaan sebelumnya. Di antaranya, akan tetapi, sayangnya, namun. G. Makna kesediaan. Di antaranya, biarpun begitu, meskipun demikian, walaupun demikian. Kemudian ada contoh kalimatnya. Yang pertama, pemain senior itu gagal menunjukkan performa terbaiknya. Sebaliknya, para pemain muda justru mampu tampil baik di pertandingan itu. Yang kedua, kami tidak sependapat dengan pendapat mereka. Meskipun demikian, kami tidak akan menghalanginya. Yang ketiga, ada kata penghubung antar paragraf. Konjungsi antar paragraf berfungsi menghubungkan paragraf sebelumnya dengan paragraf berikutnya. Yang pertama, konjungsi yang menyatakan tambahan pada sesuatu yang telah disebabkan sebelumnya. Contohnya, di samping itu, demikian juga tambahan lagi. Kedua, konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Contohnya, bagaimanapun juga, sebaliknya, namun. Yang ketiga, konjungsi yang menyatakan perbandingan. Contohnya, sebagaimana, sama halnya. Yang keempat, konjungsi yang menyatakan akibat atau hasil. Contohnya, oleh karena itu, jadi akibatnya. Yang kelima, konjungsi yang menyatakan tujuan. Contohnya, untuk itulah, untuk maksud itu. Yang keenam, konjungsi yang menyatakan intensifikasi. Contohnya, ringkasnya, pada intinya. Ketujuh, konjungsi yang menyatakan tepat. Contohnya, disinilah berdampingan dengan. Contoh kalimatnya. Yang pertama, dia tidak belajar dengan giat. Oleh karena itu, dia mendapat nilai yang rendah. Yang kedua, dia pandai menari. Namun, dia tidak suka bernyanyi. Yang ketiga, dia tidak datang ke pesta karena dia sakit. Materi berikutnya adalah penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar. Misalnya,
buku itu sangat menarik, kantor pajak itu penuh sesak. Yang kedua, kata turunan. Misalnya, berjalan, bertepuk tangan, tak tembus cahaya, tak bersuara, mem-PHK-kan, dan sebagainya. Jika bentuk dasarnya gabungan kata, awalan dan akhiran ditulis serangkaian dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Misalnya tadi seperti bertepuk tangan. Kemudian, kata tak sebagai unsur gabungan dalam istilah dan ditulis serangkai, namun ditulis terpisah jika diikuti kata berimbuhan. Misalnya, tak tembus cahaya, tak bersuara. Kemudian, ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya dan dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk serangkaian atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Contohnya tadi seperti mem-PHK-kan. Yang ketiga, ada bentuk ulang. Jika ditulis dengan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, biri-biri, berjalan-jalan, kupu-kupu. Yang kedua, awalan dan akhiran ditulis serangkaian bentuk ulang. Misalnya, kekanak-kanakan dan memata-matai. Oke, selanjutnya mengenai gabungan kata. Gabungan kata itu biasanya kita sebut frasa ya. Itu adalah bentuk kata yang terdiri dari dua kata atau lebih. Kemudian itu digabungkan dan menjadi sebuah makna. Itu ada unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majmuk, ditulis terpisah. Gabungan dua kata atau morfem dasar ini akan menghasilkan makna baru. Nah, kata majmuk dengan frasa itu berbeda. Frasa itu biasanya terlihat dari posisi katanya, yang dimana kata yang satu dengan kata yang lain itu berbeda. Kata yang satu itu biasanya berupa inti, dan kata yang satunya itu biasanya adalah penjelas atau keterangan dari kata inti tersebut. Kemudian, untuk kata majmuk itu biasanya ditandakan dengan tanda ciri. Yang pertama itu tidak bisa disisipi. Yang kedua, tidak dapat diperluas. Kemudian yang ketiga, posisi tidak dapat ditukar. Yang terakhir, tidak bisa ditambah dan dipisahkan. Contohnya adalah unsur gabungannya itu meja tulis. Nah, meja tulis itu memiliki makna sebuah meja yang digunakan untuk menulis. Kemudian orang tua, yaitu orang yang lebih tua, atau ibu kita, orang yang telah mendidik, merawat, dan membesarkan kita. Kemudian, gabungan kata yang menimbulkan kesalahan pengertian ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Sehingga nanti itu nggak menjadi salah persepsi, makanya diberi tanda sak. Kayak contohnya, ibu, bapak kami. Nah, ini kan berarti ibu dan bapak kami sebagai orang tua kita. Tapi seandainya tidak dipisah itu akan menimbulkan makna yang ambigu ya. Maksudnya, ibu bapak kami itu bisa orang tua kami, atau mungkin ibu dari bapak kami, atau ibu dari bapak kita sendiri. Kemudian ini, anak istri Andi. Berarti kan maknanya tuh anak dan istri dari Andi. Tapi kalau misalnya anak istri Andi dipisah itu berarti anak dari istri Andi. Kemudian yang ketiga adalah gabungan kata yang sekiranya sudah padu benar ditulis serangkai. Ada kalanya bela sungkawa dan kilometer. Kemudian selanjutnya mengenai kata depan. Kata depan itu memiliki nama lain sebagai preposisi ya. Jadi dalam tulisannya itu dipisah. Fungsi dari kata depan itu untuk menunjukkan tempat, tujuan, arah, sebab, akibat. Nah, kalau tuh bedanya dengan yang digabung itu berarti pengimbuhan. Contoh dari kata depan itu di mana dia sekarang, itu di mana kata di dengan mana itu dipisah. Itu menanyakan sebuah tempat. Kemudian yang kedua, dia berjalan-jalan di dalam gedung.
Ini kan juga menunjukkan sebuah tempat ya, makanya di dan di dalam itu dipisah. Ini juga ke dan ke kantor dipisah. Ia lebih muda daripada saya. Terus yang keenam mengenai partikel atau kata tugas adalah kelas kata yang memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Maksudnya tuh arti gramatikal itu hanya sebagai kayak penambahan karena ada pemimbuhan atau pemancing muka, sedangkan arti leksikal itu biasanya menunjukkan sebuah unsur atau makna. Ini yang dibahas adalah partikel lah, kah, dan tah ditulis dengan kata serangkai dengan kata yang berinya. Contohnya, bacalah ini baca. Kata biasanya kan baca. Artikelnya wah, itu di kampung. Bacalah buku itu dengan baik dan benar. Nah, ini siapakah? Kata biasanya kan siapa dan artikelnya adalah kah. Makanya siapakah gerangan dia? Ini ada singkatan dan akronim. Biasanya singkatan sama akronim itu beda. Kalau singkatan itu biasanya singkatan dari huruf ya, dari huruf-huruf besarnya. Karena kalau akronim itu bisa dari huruf atau beberapa kata, suku kata yang disingkat. Singkatan itu singkatan. Ini ada singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan badan atau organisasi serta dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti tanda titik. Contohnya itu Ahanastian, terus kemudian BR Supratman, gelar MSI, kemudian singkatan kata yang berupa gabungan huruf serta terjadi atas huruf diikuti tanda titik. Misal jumlah, ini JML kan kepanjangan dari jumlah kepada nol dan lain-lain yang terhormat dan sebagainya. Terus ada singkatan kata yang berupa gabungan huruf yang terdiri atas 3 huruf besar diikuti dengan tanda titik DPR, PBB, SD, KTP, dan sebagainya. Kemudian adalah singkatan gabungan kata yang terdiri atas 2 huruf atau lazim misalkan dalam surat menyurat diikuti tanda titik. Misal KN atas nama, kemudian ini lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang dari tanda titik. Contohnya ini. Kemudian akronim. Saya kan jelaskan ya, akronim itu hampir sama dengan singkatan, tapi kalau akronim itu bisa berupa huruf-huruf depannya saja atau bisa berdasarkan suku kata kemudian disingkat. 2 atau lebih yang diberlakukan sebagai sebuah kata. Contohnya bulog, Bapenas, belum ini kan baca. Kemudian Delipi, SIM, Pasi, Pemilu, Iptek, Rudal. Delapan, kata ganti ku, mu, kau, ku, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan kata ganti ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Dan apabila digabung dengan singkatan atau awal huruf kapital, maka ditulis dengan tanda hubung. 9. Kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya dan ditulis dengan awalan huruf kapital apabila diikuti dengan unsur nama diri. 10. Kata seru. Kata seru atau biasa disebut injeksi, ini adalah jenis kata dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengungkapkan suatu perasaan atau emosi seseorang. Kata seru ini biasa digunakan untuk mengekspresikan kekecewaan, kegembiraan, kesedihan, dan lain-lain. 11. Kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan informasi atau klarifikasi tentang suatu hal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tanya adalah kata yang dipakai sebagai penanda pertanyaan dalam suatu kalimat. Menurut
Krida laksana, yaitu adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam menulis atau berbicara. Diksi adalah pilihan kata dalam tulisan yang biasa digunakan untuk menggambarkan suatu cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Menurut KBBI sendiri, diksi adalah pilihan kata yang tepat secara selaras dan bertujuan agar pembaca dapat memahami teks dalam tulisan. Pilihan kata atau diksi ini penting untuk merangkai kata, kesesuaian dalam kalimat serta memberikan ekspresi pada kalimat penulis. Diksi yang tepat akan membantu dalam membentuk kalimat yang efektif, sehingga kalimat inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai sebuah karya ilmiah yang mudah ditangkap maknanya bagi pembaca. Kalimat dikatakan efektif apabila menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Kaidah makna dalam diksi mengacu pada persyaratan tentang ketetapan pemilihan kata, yaitu 1. Denotasi dan konotasi. Denotasi mengandung makna yang sebenarnya. Contoh, teriknya matahari membuat cuaca semakin panas. Kami melakukan pendakaian ke puncak gunung itu. Konotasi mengandung makna tambahan. Contoh, dia memiliki reputasi kotor di kantor tersebut. Dia tampil begitu cantik dan semua mata tertuju padanya. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna yang mirip atau sama, meskipun mungkin memiliki perbedaan nuansa. Contoh sinonim sendiri dapat kalian lihat ke PPT yang sudah tertera, yaitu ada indah, cantik, dan juga bagus. Ketiga kata ini memiliki makna yang mirip dalam konteks keindahan ataupun estetika. Yang kedua ada senang, bahagia, dan juga tertawa. Nah, ketiga kata ini merujuk pada keadaan perasaan yang menyenangkan atau kegembiraan. Ada juga sinonim dari akselerasi, yaitu percepatan. Sedangkan akselerasi sendiri adalah perubahan kecepatan suatu objek persatuan waktu. Ketika objek bergerak dengan percepatan positif, maka kecepatannya meningkat dari waktu ke waktu. Akselerasi berbeda dengan kecepatan, yang hanya menggambarkan seberapa cepat objek bergerak tanpa mempertimbangkan perubahan kecepatannya. Yang berikutnya ada akurat bersinonim dengan seksama. Nah, akurat mengacu pada tingkat kebenaran atau ketepatan suatu informasi, data, atau pengukuran. Jika suatu informasi akurat, maka dapat diandalkan atau dapat dipercaya karena sesuai dengan fakta atau kebenaran yang sebenarnya. Berikutnya ada ambiguitas yang bersinonim dengan bermakna ganda. Ambiguitas terjadi ketika suatu pesan, pernyataan, atau situasi memiliki lebih dari satu arti atau interpretasi yang mungkin dapat menyebabkan kebingungan atau ketidakjelasan dalam komunikasi. Karena orang mungkin memahami sesuatu dengan cara yang berbeda. Yang terakhir ada asumsi dan juga yang bersinonim dengan opini. Asumsi adalah keyakinan atau anggapan tentang sesuatu tanpa bukti yang kuat atau tanpa pengujian yang memadai. Asumsi adalah pandangan subjektif seseorang tentang suatu situasi atau peristiwa yang mungkin tidak didasarkan pada fakta atau data yang jelas. Yang kedua ada homonim. Homonim adalah kata-kata yang memiliki bentuk ejaan dan lafal yang sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Contohnya seperti ada yang di PPT, yaitu bulan dapat merujuk pada satuan waktu dalam kalender atau juga dapat merujuk pada satelit alami yang mengelilingi planet bumi. Yang kedua ada bisa. Bisa dapat merujuk pada kemampuan untuk melakukan sesuatu atau juga dapat merujuk pada racun yang dapat menyebabkan keracunan. Ada juga massa yang berarti ukuran berat, tetapi dapat diartikan juga sebagai kumpulan orang. Ada juga yaitu yang berarti bagian bawah sepatu, tapi berarti bisa diartikan sebagai milik.
Ada juga malang yang ada mahkota tapi juga bisa diartikan sebagai nasib yang menyedihkan. Nah, dengan memahami perbedaan antara sinonim dan homonim, kita dapat mengkomunikasikan gagasan dengan lebih jelas dan tepat. Selanjutnya, homofon dan homograf. Homofon yaitu kata yang lafalnya sama tetapi ejaan dan maknanya berbeda. Misalnya, bank yang berarti tempat menyimpan uang dan bank dengan panggilan untuk kakak. Rok yang berarti pakaian dan rok yang berarti aliran musik. Yang kedua, homograf yaitu kata yang ejaannya sama tetapi lafal dan maknanya berbeda. Misalnya, sanksi yang berarti ragu dan sanksi yang berarti hukuman. Memerah yang berarti berubah warna serta memerah yang berarti memerah susu sapi. Selanjutnya, kata abstrak dan kata konkret. Kata abstrak adalah kata-kata yang masih berupa konsep, umumnya berbentuk seperti p, an, dan ke-an. Misalnya perdamaian, kebebasan, dan sebagainya. Kata konkret adalah kata-kata yang berupa objek nyata dapat diungkapkan panca indera. Misalnya saya membeli sepatu di toko baru. Oke, kemudian ada kata umum dan kata khusus. Nah, kata umum dan kata khusus ini biasanya sering banget dijumpai dalam percakapan sehari-hari. Kalian sendiri tahu nggak sih apa itu perbedaan dari kata umum dan kata khusus? Nah, kata umum dan kata khusus ini pernah dipelajari saat SMP ataupun SMA. Nah, kita pelajarin ya apa bedanya kata umum dan kata khusus lagi. Oke, yang pertama ada kata umum. Kata umum ini bisa disebut juga dengan hipernim. Nah, kata umum ini biasanya memiliki makna dan cakupan atau ruang lingkup yang lebih luas. Contohnya seperti melihat atau berkegiatan, olahraga, hewan, dan kawan-kawannya. Kemudian yang kedua ada kata khusus. Nah, kata khusus ini bisa juga disebut sebagai hiponim. Nah, kata khusus ini memiliki ruang lingkup atau mencakupan makna yang lebih spesifik dan lebih jelas gitu. Contoh dari kata khusus ini ada banyak sekali seperti direktur, CEO, terus game konsol, PS, bahkan dan lain-lainnya. Nah, ada juga contoh penggunaan dari kata umum dan kata khusus. Yang pertama untuk kata umum ada kalimat Jake membeli game di mall. Nah, untuk kata khususnya ada Jake membeli konsol game di mall dan Jake membeli monopoli di mall. Nah, kata umum dari kalimat tersebut ada terdapat mainan, sedangkan kata khususnya ada konsol game dan monopoli. Terus masih banyak juga kata umum dan kata khusus yang bisa digunakan dalam keseharian kita. Contoh dari kata umum itu ada hewan, sedangkan kata khususnya terdapat kucing, anjing, hamster, itik, dan kawan-kawannya. Kemudian ada kata umum olahraga dengan kata khususnya ada senam, renang, futsal, basket, dan kawan-kawannya. Ada pula kata membawa. Nah, kata membawa ini merupakan kata umum yang kemudian jika ada kata khususnya itu menjadi memikul, menjinjing, menenteng, dan kawan-kawannya. Nah, buat memperdalam lagi tentang kata umum dan kata khusus, sekarang kita coba buat main tebak-tebakan. Yang pertama, kita satu contoh aja ya. Yang pertama, Iki membeli bunga untuk pacarnya. Kemudian yang kedua, Iki membeli bunga anggrek untuk pacarnya. Dan yang ketiga, Iki membeli mawar untuk pacarnya. Coba dari 3 kata itu sebutin ada berapa kata khusus dan ada berapa kata umum. Aku kasih waktu ya. Oke, cukup ya. Jadi ada 1 kata umum dan 2 kata khusus. Kata umum yang pertama itu ada kata bunga dan kata umum yang kedua, kata khusus yang kedua, kata khusus yang kedua ada anggrek dan kata khusus yang ketiga ada mawar. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu kalimat mubazir. Nah, kalian tahu gak sih kalimat mubazir ini apa? Nah, kalimat mubazir ini pasti pernah di-mention pas kalian SMA atau SMP. Pasti pernah, tidaknya sekali lah. Jadi, kalimat mubazir adalah kalimat yang menggunakan kata dengan makna yang sama atau sinonim hingga membuat kata tersebut menjadi berlebihan. Nah, untuk menghindari kalimat mubazir, ada beberapa cara nih. Yang pertama, jangan menggunakan kalimat yang bersinonim. Yang kedua, hindari penggunaan kalimat yang berulang atau berlebihan. Yang ketiga, hindari penggunaan kata jamak secara bersamaan. Nah, ada 3 contoh nih dari kalimat mubazir. Yang pertama, Ricky melihat dengan matanya.
Kenapa itu disebut dengan kalimat mubazir? Karena melihat itu sudah pasti jelas menggunakan mata, tidak menggunakan kaki ataupun menggunakan tangan. Yang kedua, para mahasiswa banyak melakukan studi. Nah, ini juga termasuk kalimat mubazir karena penggunaan kata para mahasiswa itu sudah mencakup kata banyak. Jadi para mahasiswa sudah pasti lebih dari satu, dan lebih dari satu itu dapat dibilang banyak. Nah, kalimat tersebut dapat dibilang mubazir. Nah, untuk pembenaran kata untuk melakukan pembenaran pada kalimat tersebut dapat dikatakan para mahasiswa melakukan studi. Cukup sampai situ saja. Terus yang ketiga, ada anak muda sangat amat boros tahun ini. Berikut adalah beberapa tips untuk memilih diksi yang tepat. Yang pertama, yaitu pahami konteks. Konteks komunikasi meliputi situasi, waktu, tempat, tujuan, dan sasaran komunikasi. Penulis harus memilih diksi yang sesuai dengan konteks komunikasi tersebut, seperti menggunakan diksi yang lebih bervariasi atau istilah-istilah sastra lainnya jika sasaran pembacanya merupakan dari kalangan pecinta sastra atau dengan kemampuan intelektual yang lebih tinggi. Namun, jika sasaran pembacanya adalah kalangan masyarakat biasa, maka bukanlah pilihan yang tepat jika menggunakan diksi yang tidak umum atau istilah-istilah sastra yang kurang familiar, karena bisa saja mereka akan mengalami kesulitan dalam memahami puisi tersebut. Yang kedua, pilih kata yang tepat. Pilih kata yang tepat untuk menyampaikan makna yang ingin disampaikan. Dengan menggunakan kata yang tepat, maka sasaran pembaca akan lebih mengerti mengenai apa yang telah kita tulis dan makna yang kita maksud akan lebih mudah tersampaikan ke pembaca. Pastikan kata yang dipilih memiliki makna yang jelas dan sesuai dengan konteks. Hindari menggunakan kata yang ambigu atau memiliki banyak makna. Lalu yang ketiga, yaitu gunakanlah kata yang deskriptif. Gunakan kata yang deskriptif untuk membantu pembaca membayangkan apa yang kita tulis. Kata yang deskriptif akan membuat tulisan lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Selain itu, kata deskriptif merupakan kalimat yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, orang, atau situasi secara rinci dan detail. Umumnya, detail yang dituliskan dalam kalimat deskriptif adalah detail visual, seperti ciri-ciri, sifat, warna, rasa, sensorik, dan emosional. Lalu yang keempat, hindari pengulangan kata. Hindari menggunakan kata yang sama berulang kali dalam kalimat atau paragraf yang sama. Kata-kata yang berulang dapat membuat pembaca atau pendengar mengalami kesulitan dalam memahami. Hal ini akan membuat tulisan terkesan monoton dan membosankan. Biasanya, pengulangan kata terjadi karena sedikitnya kosakata yang dimiliki. Maka dari itu, gunakanlah sinonim atau frasa yang lain untuk mengganti kata yang sudah digunakan sebelumnya. Lalu yang kelima, ada perhatikan gaya bahasa. Gunakanlah gaya bahasa yang sesuai dengan konteks dan tujuan tulisan. Gaya bahasa bisa mengekspresikan apa yang dimaksud penulis. Maka dari itu, memperhatikan gaya bahasa sangatlah penting. Jika menulis untuk keperluan formal, gunakan gaya bahasa yang formal dan juga baku. Jika menulis untuk keperluan informal, dapat menggunakan gaya bahasa yang lebih santai dan bebas. Yang keenam, yaitu gunakanlah kamus dan juga thesaurus. Kamus adalah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Sedangkan thesaurus merupakan suatu buku berupa pembendaharaan kata-kata seperti kamus, ensiklopedia, buku-buku sinonim, dan antonim. Jika tidak yakin dengan kata yang tepat untuk digunakan, gunakanlah kamus dan thesaurus untuk mencari sinonim atau kata yang memiliki makna yang sama. Lalu berikutnya adalah beberapa contoh diksi yang tepat. Yang pertama adalah konkret dan spesifik. Kalimat
rumah itu berwarna merah. Hal itu lebih baik daripada kalimat rumah itu berwarna. Lalu ada juga kalimat tembok kamarku dicat warna putih. Kalimat tersebut lebih baik daripada kalimat tembok kamarku dicat. Lalu yang kedua, aktif. Seperti kalimat anak itu sedang bermain bola. Kalimat tersebut lebih baik daripada kalimat bola itu sedang dimainkan oleh anak. Lalu ada juga kalimat temanku memanjat Gunung Semeru. Kalimat ini lebih baik daripada kalimat Gunung Semeru dipanjat oleh temanku. Lalu yang ketiga yaitu singkat dan padat. Kalimat dia pergi ke sekolah lebih baik daripada kalimat dia melakukan perjalanan ke tempat di mana dia belajar. Lalu yang keempat yaitu ada indah dan puitis. Contohnya adalah kalimat bulan purnama bersinar terang di langit malam. Kemudian ada pula kalimat suara angin mengusap lara di relung jiwa. Lalu bisa juga dengan menggunakan kalimat sendu terasa kala malam menjelang. Baik, sekian para materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan tanyakan di Elena ya. Terima kasih.